Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Firman Yesus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika merenungkan perikop Injil Yohanes, firman Yesus yang menghakimi hari ini, saya teringat pada apa yang pernah dikatakan oleh ibuku ketika aku masih usia remaja. Jangan pelit untuk melakukan kebaikan, bahkan kalau kebaikanmu tidak dibalas, sebab Tuhan akan membalas perbuatan baik kita dengan cara yang tak terduga melalui orang-orang yang baik juga. Dalam refleksiku, aku menemukan kebenaran perkataan dan petuah ibuku itu, sebab apa yang kita tabur, itulah yang kelak kita tuai. Entah bagaimana prosesnya, namun itu memang benar menjadi pengalaman dalam hidupku. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, apakah firman Yesus pada hari ini ada kaitannya dengan pengalamanku itu? Tuhan menghendaki kita untuk menyambut Dia dan menerima perkataannya. Firman Tuhan ditaburkan ke dalam hati kita agar menghasilkan buah-buah kasih dan kebaikan. Tetapi ada saja orang yang tidak menyambutnya dengan sukacita. Orang-orang ini mengandalkan prinsip dan kebenarannya sendiri. Kepada mereka yang tidak gembira dan menolak perkataannya itu, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada akhir zaman firman-Nya yang akan menjadi hakimnya. Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan Yesus kelak akan datang pada akhir zaman, Ia akan mengumpulkan semua orang baik dan orang jahat. Mereka dibedakan dan dipisahkan satu dari yang lain, bukan karena suka atau tidak suka. Hal itu terjadi karena mereka sudah menjalankan firman-Nya, atau sebaliknya tidak mengerjakan firman-Nya. Firman Yesus sangat jelas. Kasihilah sesamamu manusia, seperti aku telah mengasihi kamu. Firman Yesus ini penting untuk didengarkan, baik untuk direnungkan, dan bijak jika dikerjakan. Di dunia ini kita boleh memiliki semuanya. Di dunia ini kita boleh bermegah karena nama yang dikenal dan dihormati orang. Di dunia ini kita boleh menjadi puja-puji banyak kalangan. Akan tetapi, kalau tidak ada kasih yang memberikan kehidupan dan kebahagiaan sesama, apakah gunanya semuanya itu? Sebab keputusan hakim yang akan datang itu memiliki dasar penilaian. Apakah engkau memiliki kasih? Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan Yesus harus menjadi pegangan dan pedoman bagi orang-orang yang mengikuti Dia dan percaya kepadanya sebagai Sang Juru Selamat. Kepada orang-orang yang dikumpulkannya pada akhir zaman itu, Ia menyampaikan firman ini sebagai syarat boleh masuk ke dalam kerajaannya.
segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Firman ini merupakan kunci yang memungkinkan seseorang bisa masuk melalui pintu, yaitu Yesus sendiri. Kalau saudaramu lapar, berilah ia makan. Kalau dia kehausan, berilah ia seteguk minuman. Kalau dia telanjang, tutupilah tubuhnya dengan kehangatan. Kalau ia sedang bersedih, hiburlah dia. Kalau dia terpenjara, tengoklah dia. Kepada para muridnya, Yesus pernah berkata, kamu harus memberi mereka makan. Hal itu dikatakannya sebelum dia menggandakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Inti dari firman Yesus adalah mengasihi Allah dalam diri sesama yang merupakan gambar atau citra Allah sendiri. Mana mungkin seseorang berkata bahwa dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan dia tidak peduli pada penderitaan sesamanya yang dilihatnya. Firman itulah yang menentukan dan memastikan apakah seseorang layak atau tidak pantas menerima anugerah kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Marilah, hai hambaku yang setia, kamu telah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Firman itu lahir dan hadir di antara manusia. Firman itu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa yang mengutusnya. Ia mengajarkan agar orang mengasihi dan mengampuni sesamanya. Bukan hanya berfirman, Yesus juga melakukan kasih di antara mereka yang dijumpai dalam karya pelayanannya. Ia memberi makan yang lapar, ia menyembuhkan orang-orang yang sakit, ia mengampuni orang-orang yang berdosa, ia menerima para penjahat dan pelacur, ia bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus peduli akan penderitaan semua orang dan menjadikan semuanya baik-baik adanya. Itu mengingatkan kita pada firman Tuhan ketika menjadikan alam semesta ini. Tuhan berfirman, maka jadilah yang dikehendakinya, dan Allah melihat semuanya adalah baik. Yesus datang ke dunia ini dan berfirman, serta menghendaki semuanya menjadi baik. Ia menghendaki agar orang-orang yang disapanya juga turut serta ambil bagian melakukan pekerjaan Bapanya, mengasihi semua orang. Tuhan minta melalui firman-Nya, milikilah kasihku dan kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Apakah aku sudah mendengarkan firman Yesus dan melaksanakannya juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami untuk mendengarkan firman-Nya dan menaatinya dengan bersungguh-sungguh. Bantulah kami untuk dapat setia melaksanakan kehendak-Nya, sebab Dialah Kristus Putramu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.